limpahkan pada baginda kita Suritullah dan kita panglima perang kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kalinya duduknya saya di sini akan mempresentasikan makalah hadis saya yang berjudul menjaga kelestarian alam. Di sini saya mengambil latar belakang dari peristiwa pada beberapa dekade terakhir. Peristiwa kerusakan alam yang terjadi di seluruh dunia semakin meningkat yang mengkhawatirkan banyak pihak, yaitu antara lain kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015. Selain itu, kebakaran hutan yang melibatkan pembukaan lahan dengan cara membakar juga merusak habitat flora dan fauna, bahkan mengancam keberlangsungan beberapa spesies langka. Yaitu kebakaran hutan di Australia yang menghanguskan jutaan hektar lahan pada awal tahun 2020. Kelestarian alam merupakan isu yang semakin mendesak dihadapi oleh umat manusia. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti polusi dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah memberikan dampak buruk bagi keseimbangan ekosistem. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya memberikan contoh dan petunjuk menjaga kelestarian alam, baik itu berupa tanaman, hewan, bahkan udara dan air yang merupakan anugerah dari Allah. Setiap tindakan manusia terhadap alam harus dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga ciptaannya agar tetap lestari. Peristiwa-peristiwa kerusakan alam yang terjadi secara terus-menerus ini menunjukkan bahwa manusia seringkali mengabaikan pentingnya menjaga kelestarian alam. Dalam Islam, pentingnya menjaga alam dan lingkungan sangat ditekankan baik melalui Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Salah satu contoh hadis yang menggambarkan pentingnya menjaga alam dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung atau manusia binatang dari pohon itu, maka hal itu akan tercatat sebagai sedekah baginya. Hadis ini mengajarkan bahwa pohon dan menjaga alam adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi juga bagi seluruh makhluk hidup lainnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, melarang keras merusak bumi dan menghancurkan tanaman yang bisa bermanfaat bagi kehidupan. Jika kiamat sudah datang dan salah seorang dari kalian masih memegang benih pohon, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi tersebut sudah berada di ambang kiamat, Rasulullah SAW tetap mengajarkan umatnya untuk menjaga kelestarian alam dan menanam pohon. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tambang dan industri yang mengancam keberlangsungan ekosistem seperti yang terjadi di beberapa kota, daerah di Indonesia dan negara-negara lain. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya merusak tanaman, tetapi juga mencemari air dan udara, yang tentu saja berdampak pada kesehatan masyarakat dan keberlangsungan hidup makhluk lainnya. Rumusan masalah 1. Apa saja hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam? 2. Bagaimana pengaruh ajaran Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya terhadap perilaku umat Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan? 3. Bagaimana implementasi ajaran hadis dalam kehidupan sehari-hari dapat berkontribusi pada upaya pelestarian alam di era modern? 4. Bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam? Tujuan penulisan 1. Untuk mengidentifikasikan dan menganalisis hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kelestarian alam. 2. Untuk memahami pengaruh ajaran Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya terhadap perilaku manusia dalam menjaga lingkungan hidup dan kelestarian alam. 3. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan ajaran Islam
dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada upaya pelestarian alam serta pengurangan kerusakan lingkungan. Dari latar belakang tersebut, saya mengambil pembahasan pertama. 1. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pelestarian alam. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya memberikan panduan praktis mengenai bagaimana umat Islam harus memperlakukan alam semesta. Hadis tentang penanaman pohon, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu burung manusia atau binatang memakan dari pohon itu, maka hal itu akan tercatat sebagai sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa menanam pohon adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, bukan hanya untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup lainnya. Hadis tentang pengelolaan air. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh ada yang mencemari air karena air adalah sumber kehidupan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam, yang merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hadis tentang perlindungan hewan, Rasulullah SAW juga sangat peduli terhadap perlindungan hewan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, siapa yang menyiksa hewan, maka dia telah menyiksa dirinya sendiri. Hadis ini menekankan pentingnya menghargai dengan baik dan tidak disakiti. Alam semesta beserta isinya dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu dialah yang menjadikan untuk bumi Allah sebagai tempat tinggal dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan hujan dari langit untuk memberi rezeki kepadamu, maka janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Ayat ini menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah melalui penciptaan alam semesta yang sempurna. Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal yang luas dan stabil bagi manusia, yang memungkinkan mereka hidup, bercocok tanam, dan membangun kehidupan. Islam juga mengajarkan pentingnya kebersihan dan yang merupakan bagian dari iman. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian alam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, umat Islam wajib menjaga dan merawat alam dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Ketika suatu bagian dari ekosistem rusak, maka dapat mempengaruhi bagian lainnya, bahkan dapat merusak keseimbangan seluruh sistem. Misalnya, kerusakan hutan yang disebabkan oleh penebangan pohon secara ilegal dapat menyebabkan hilangnya habitat hewan, berkurangnya oksigen, dan terjadi erosi tanah yang dapat mengakibatkan banjir. Sebagai contoh, hutan merupakan salah satu ekosistem penting yang memproduksi oksigen, menyerap karbon dioksida, serta menjadi rumah bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, penebangan hutan secara liar yang tidak terkendali dapat memperburuk perubahan iklim, mengurangi kualitas udara, serta merusak habitat yang esensial bagi kehidupan spesies. Keberagaman spesies ini penting untuk menjaga fungsi-fungsi ekologis yang bermanfaat bagi kehidupan, seperti penyerbukan tanaman, pengeringan air, dan pengendalian penyakit. Menjaga kelestarian alam tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya dengan menjaga hutan dan sumber daya alam yang ada. Masyarakat dapat memperoleh berbagai manfaat seperti penghidupan yang berkelanjutan melalui hasil hutan yang ramah lingkungan, misalnya produk-produk non-kayu, serta pemanfaatan air yang lebih terjaga.
Di sisi lain, kehidupan alam menyebabkan bencana yang langsung berdampak pada kehidupan sosial seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Poin kedua, pengaruh ajaran Rasulullah SAW terhadap perilaku umat Islam dalam menjaga alam. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menekankan agar umat tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan ajaran untuk menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak keseimbangan alam dan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Ajaran Rasulullah SAW juga mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, menjaga kelestarian alam berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat karena kerusakan alam dapat mempengaruhi kualitas kehidupan umat manusia. Umat Islam diajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan atau mencemari sumber air dengan limbah karena air adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana. Poin ketiga, implementasi ajaran hadis dalam kehidupan sehari-hari untuk kontribusi pada pelestarian alam di era modern. Ajaran hadis Rasulullah SAW tentang menjaga alam dan kelestarian lingkungan memiliki referensi yang kuat bagi kehidupan sehari-hari, terutama di era modern yang penuh tantangan lingkungan. Dengan meningkatnya polusi, perubahan iklim, dan perubahan ekosistem, prinsip-prinsip yang diajarkan Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman yang penting bagi umat manusia, yaitu penghematan energi dan air, pengelolaan sampah daur ulang, menjaga keberagaman hayati dan perlindungan hewani, memberikan edukasi tentang kelestarian alam. Mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, umat Islam dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan dengan bijak dan berkelanjutan. Menanam pohon, menghemat energi dan air, mengelola sampah, serta melindungi hewan dan alam adalah beberapa contoh konkret bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Melalui penerapan prinsip-prinsip ajaran hadis seperti menjaga kebersihan, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat sumber daya alam, serta memperlakukan hewan dan makhluk hidup dengan baik, umat Islam dapat berkontribusi nyata dan menjaga kelestarian alam. Dari pernyataan-pernyataan berikut, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Materi terhormat sebenarnya, apa arti penting dari menjaga kelestarian alam? Kelestarian alam sangat penting karena memberikan manfaat bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan keseluruhan ekosistem. Dengan menjaga alam, kita memastikan ketersediaan sumber daya alam seperti air bersih, udara segar, dan makanan, serta melindungi keanekaragaman hayati. Materi yang terhormat, izin bertanya, bagaimana cara kita berperan dalam menjaga kelestarian alam? Kita dapat berperan dengan mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, melakukan daur ulang, menanam pohon, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan mendukung produk-produk yang ramah lingkungan. Materi yang terhormat, izin bertanya, apa saja dampak negatif jika kelestarian alam tidak dijaga? Jika kelestarian alam tidak dijaga, kita akan menghadapi dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, perubahan iklim,
kehilangan spesies, dan bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Materi yang terhormat, izin bertanya, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelestarian alam? Kita dapat mengedukasi masyarakat melalui kegiatan seperti sosialisasi, kampanye lingkungan, pendidikan formal, dan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Bab 3, kesimpulan. Islam mengajarkan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian penting dari keimanan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Alam dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah SWT yang harus dihargai dan dipelihara. Dalam berbagai hadis, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menanam pohon, merawat tanaman, serta tidak merusak lingkungan. Karena setiap kebaikan terhadap alam akan bernilai pahala. Menjaga lingkungan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sehat dan harmonis. Lingkungan yang terawat juga mengurangi konflik atas sumber daya alam. Hadis mendorong tindakan konkret seperti menanam pohon, menghemat air, serta menjaga kelestarian flora dan fauna yang berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.